ditelaah lagi lebih rinci agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan informasi tentang perkembangan nagari, terutama yang berkaitan dengan data dan lokasi. Kedua, untuk kegiatan di bidang pembangunan, apalagi yang menggunakan anggaran dana nagari, perlu lebih diperinci langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan, kendala ataupun kekurangan dalam pelaksanaannya secara jelas, dan tentu juga pencapaian dan hasilnya telah bisa dirasakan oleh masyarakat, agar masyarakat dapat juga memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, di bidang ekonomi, terutama bentuk usaha pemerintah nagari dalam meningkatkan produktivitas sumber pendapatan asli nagari seperti bunak, pasar nagari, KMN, dan yang lainnya, perlu lebih dirinci tentang jenis kegiatan usaha dalam memajukannya, hasil yang dicapai, serta kendala-kendala yang ditemui untuk pencapaian hasil yang maksimal, sehingga hal ini dapat menjadi PR kita bersama untuk mencarikan solusi tentang kendala yang dihadapi. Yang keempat, terkait masukan nomor 3, khusus untuk bunak, perlu kita bahas lebih mendalam agar bunak benar-benar bisa menjadi wadah utama bagi nagari sebagai sumber pendapatan asli nagari, sehingga bunak dapat kita jadikan sebagai tulang punggung bagi nagari dalam meningkatkan pendapatan asli nagari. Yang kelima, untuk kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan, perlu dijelaskan bagaimana dampaknya terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Misalnya dengan memberikan insentif ataupun pembinaan terhadap guru-guru TPI, apakah sudah bisa meningkatkan pendidikan agama anak didiknya. Begitu juga dengan kader-kader kesehatan, apakah sudah bisa mengurangi stunting atau meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan serangan kesehatan masyarakat dan yang lain sebagainya. Yang keenam, di bidang pemberdayaan juga perlu lebih diperjelas setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi secara transparan, sehingga dapat menjadi acuan bagi kita dalam perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan agar dapat dipedomani untuk kesempurnaan LKPPN ini, sehingga bisa lebih bermanfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun yang akan datang demi kemajuan nagari yang kita cintai ini. Selaku anggota BPN di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali dan jajarannya di dalam penyempurnaan LKPPN ini. Salah dan janggal harap maaf. Tetangga kami sebagai Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN, anggota Bapak Jupri Nadi SH, anggota Bapak M. Haskil SAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPM Bali Wali Nagari untuk menyampaikan pengantarnya terhadap LKPPN Wali Nagari Padang Sebusur. Kepala Jolong dan staf yang sama-sama kita hormati, Bapak, Ibu, tokoh masyarakat Nagari Padang Sebusur. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena berkat laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah nagari LKPPN akhir tahun anggaran. Yang keempat, informasi penyelenggaraan pemerintah nagari. Pada penyampaian laporan kali ini kami akan fokus pada bagian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah nagari akhir tahun anggaran dalam Mendagri nomor 46 tahun 2019. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah nagari LKPPN disampaikan oleh Wali Nagari kepada BPN secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Keterbukaan informasi mengenai laporan realisasi penyelenggaraan APBD Nagari dari Wali Nagari menjadi hal yang harus kami sampaikan kepada BPN, karena APBD Nagari merupakan dokumen publik yang jalannya pemerintahan nagari dan BPN secara bersama-sama harus mempertimbangkan nagari akhir tahun digunakan untuk bahan evaluasi. Jadi dari dokumen laporan keterangan penyelenggaraan BPN pada pemerintahan tahun 2022, kami sangat berterima kasih demi kemajuan kinerja kami dalam menjalankan roda pemerintahan
tugas dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik. Dari di bidang ekonomi yaitu adalah pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, pembinaan dan pemberdayaan usaha tani melalui sistem padat karya tunai desa atau PKTD, pengembangan sistem ketahanan pangan dan hewani, pembukaan jalan usaha tani, mengembangkan kelembagaan pertanian dan mengusahakan bantuan bibit unggul, penyertaan modal lunak, pengembangan dan peniluan pertanian. Yang mana untuk di bidang ekonomi ini sudah diatur oleh PMK mengenai kegunaan dana desa, meningkatkan kehayatan dan pengalaman